Karena perhitungan saya tidak mau, tak mungkin orang itu mengkeroyok saya tanpa membawa surat eksekusi. Bisa aja bang, tiba-tiba silapnya tarian tak dapat, datang abang. Oh itu yang kita minta. Di Broti mana? Kita pun siap memberoti juga. Iya. Mana nih Pak? Saya dari IPI. Hah? Apa tuh IPI itu? Dari Ikatan Pemuda Indonesia, lembaga resmi. Hah? Pemantau kinerja pemerintah. Yang dipantau biasa apa tuh Pak? Semua di segala bidang, di segala sektor. Sektor apa ya? Sektor pariwisata boleh, sektor keimigrasian boleh. Dengar fokusnya di debt collector nih Pak. Coba jelaskan dulu. Debt collector ini perlu kita tahu hukumnya. Setiap debt collector itu harus membawa surat eksekusi dari pengadilan negeri setempat, sehingga mereka boleh mengeksekusi secara resmi. Apabila tidak membawa eksekusi, mereka bisa melanggar 3 pasal. Nah, itu pasal 551, perbuatan tak menyenangkan atau mempermalukan kawan, yang baru merampas secara terang-terangan, itu disebut di pasal 363. Nah, baru perampasan barang seseorang itu 365. Nah, mereka dikenakan, kalau sudah terjadi dikenakan 9 tahun penjara, kena lo. Nah, 9 tahun penjara? Ya. Kalau belum terjadi, pasal percobaan masuk. Masuk apa nih Pak? Masuk penjara juga. Kirain masuk. Tapi 6 bulan, 6 kali 3 lah. Jadi kena juga. Jadi hati-hati semua. Dan masyarakat pun jangan takut melapor ke yang berwajib. Jadi Bang Aston ini sering mendampingi Pak terkait debt collector ini. Ya, kebetulan kita tangani sekarang reschedule untuk rumah. Apa aja nih? Sepeda motor. Kita membuat reschedule terhadap kendaraan bermotor. Contohnya motor, mobil, dan lain-lainnya. Nah, kita buat juga rumah. reschedule terhadap barang tetap seperti rumah. Nah, seperti jadi kalau misalnya kredit. ada yang nunggak. Kalau ada yang nunggak, tak boleh ditarik tanpa surat eksekusi dari pengadilan setempat. Itu keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dari Jakarta Pusat. Ya, kalau dia nunggaknya sampai setahun. Kalau menunggaknya sampai 1 tahun mau 2 tahun itu namanya utang piutang. Itu namanya wan prestasi hukumannya. Wan prestasi itu bagi Bapak Hakim mengetok 3 kali. Tarik. Ya, bukan. Kalian damai aja, gitu aja. Bukan. Tak ada yang masuk penjara. Kan bisa ditarik oleh leasing yang bersangkutan. Tidak bisa ditarik. Nah, kenapa Pak? Ada perjanjian? Karena penarikan itu, apa tujuan dia menarik barang itu? Barang itu ditarik untuk dijual atau dilesingkan lagi, tetap untuk membayar si debitur tadi. Contohnya si A, kredit. Barangnya ditarik atau dijual pun itu tetap untuk membayar itu. Jadi untuk apa ditarik? Kalau lah misalnya tidak ada bawa surat pengadilan, itu udah jelas bodoh. Sebentar dulu, tidak ada bawa surat pengadilan. Ya. Kan gitu kan? Yang leasing itu tidak ada bawa surat pengadilan. Ya. Nah, ditarik. Ya. Itulah jelas melanggar. Melanggar itu. Ya. Kalau misalnya dia bawa surat pengadilan boleh.
Boleh, nggak apa-apa. Tapi utangnya misalnya contoh, misalnya utangnya pun cuma 600 kali 5 bulan 3 juta. Ngambil surat pengadilannya mau 10 juta macam mana itu, Pak? Kalau masalah itu utangnya berapa seberapa, yang penting surat eksekusinya sudah ada, itu tidak dipersoalkan. Besar kecilnya utang yang penting bisa dia tarik. Sama juga sebaliknya, besar kecil utangnya kalau tidak ada surat pengadilan tetap juga. Berarti ada aturannya lah ya. Nah, berarti selama ini yang terjadi gimana, Bang? Ya, yang terjadi di lapangan Ya, ya selama ini. masyarakat awam tidak tahu apa itu surat ini, hanya ditunjukkan dengan surat apa namanya yang dari leasing, surat fidusial, pengambilan hak, itu artinya itu. Jadi itu nggak berlaku lagi sekarang, batal demi hukum. Harus surat eksekusi dari pengadilan. Jadi abang taunya dari mana nih bang aturan tuh? Ya tahunya dari undang-undang. Pernah sekolah hukum? Ya, Hukum pernah sekolah hukum? hukum dari utang piutang. Enggak, maksudnya pendidikan abang ini selama ini apa? Hukum, latar belakang kok bisa menangani itu apa? Latar belakang kita Ya. menangani ini, kita dari Lembaga Ikatan Pemuda Indonesia yang bertujuan tugas penegak kewajiban negara ataupun penegak hukum yang berlaku sekarang. Jadi udah banyak tangan nih bang. Apanya? Udah banyak ditanganin nih. Nah, ini udah kita banyak, kira-kira beberapa orang lah, rumah, mobil yang kita reschedule di tempat. Reschedule selama setahun? Ada yang 1 tahun, ada yang kalau rumah ada yang sampai, Enggak, kalau sepeda motor, mobil berapa lama? ada yang 1 tahun, ada yang 2 tahun. Kalau reschedule dia nggak usah bayar lagi gimana? Kalau reschedule nggak usah bayar, itu namanya one prestasi. Bukan reschedule lagi dia, tapi pada saat jatuh tempo dia tak bisa bayar juga. Tak bisa bayar juga. Nah, Bayar dulu sekali, sambung lagi reschedule. bayar sekali bener tak bisa ini. Bayar sekali tak bisa ya. Ya tetap ke pengadilan. Hah? Ke pengadilan dulu. Enggak, objek ini tarik nggak? Objeknya belum bisa ditarik. Saya belum ada surat dari pengadilan. Berarti intinya ada surat lah ya. Ya, surat eksekusi namanya. Ya. Ngomong-ngomong tinggal di mana bang? Saya sudah 20 tahun tinggal di Batam. Di Batam. Oh, jadi profesi dari dulu LSM. Profesi dari dulu penegak, hampir sama lah namanya itu. Penegak kewajiban negara. Jadi mendampingi yang bermasalah semua ya. Iya. Oh, jadi kalau nggak ada masalah, nggak ada inilah ya. Cara kerja kita. Jadi yang bermasalah Ya. aspirasinya ke kita. Oh gitu ya. Nah, harus pakai surat kuasa supaya institusional. Nah kalau lah misalnya gini, Bang Aston IP ya, Ya, Ikatan Pemuda Indonesia. ya itu namanya satu lembaga. Ya, istilahnya udah banyak yang mengkuasakan ya IP terkait penarikan nih. Mana boleh, surat kuasa harus satu. Ya maksudnya orang mengkuasakan urus dari Pak Aston, urus ada, udah banyak. Ya makin banyak makin kaya Ya kita. artinya sekarang sudah banyak. Iya. Nah, itu biasa ada biayanya bang. Ya itu namanya biaya, disebutlah itu ongkos. Kalau istilah biaya target nggak ada. Sama dengan mengurus paspor. Ya. Kita bikin ongkos 2 juta. Nah, padahal paspor berapa? 620. Ya. Nah, tapi kita bisa jadi ongkos namanya, tidak bisa di periodika. Oh, jadi udah cukup lama lah ya profesi ini ya. Sudah. Belum pernah abang misalnya dikeroyok sama debt collector, belum pernah. Aku yang mengkeroyok kolektor. Oh. Karena begitu saya bertindak, cuman Ya. saya udah diganggu yang klien saya cuman satu aja. Saya telepon polsek, bapak jemput atau Ya, kami antar. Intinya belum pernah lah sekarang dikeroyok debt collector ya, belum ya. Belum. Kalau sempat terjadi dikeroyok debt collector, Ah, itu gimana? yang saya minta. Nah, itu yang saya minta. Biar ada pertentangan. Berarti Ya. siap tempur lah ya. Ya. Oh, baik. Karena perhitungan saya Ya. tidak mau, tak mungkin orang itu Ya. mengkeroyok saya tanpa membawa surat eksekusi. Wah, bisa aja bang, tiba-tiba silapnya
tarian tak dapat, datang abang. Oh, itu yang kita minta. Di Broti macam mana? Kita pun siap memberoti juga. Iya. Malah kita pancing kita supaya diberoti. Iya. Jadi penganiayaan jadinya kan. Tambah pasal berarti ya. Tambah pasal. Iya. Tadinya 3 pasal, jadi 4 pasal gitu. Iya. Ya? Gitu itu. Jadi kita itu menyelesaikan masalah harus seolah-olah tidak ada masalah. Nah, orang sudah marah, kita harus bisa tenang. Kita ketawain dalam hati kita orang itu. Nah, itu menyelesaikan Jadi masalah. ngomong-ngomong Bang, istri berapa sekarang? Nah, itu namanya udah terlalu Nggak artinya, nggak ini ada hubungan sama debt collector. bukan persoalan pribadi namanya itu. Ini persoalan nasional. Nasional. Nah, Oh berarti itu pribadi ya, Ya. tak boleh ditanyakan. ya. Oke Bang Aston, itu aja lah yang perlu kita tanyakan. Oke, Jadi, semoga progresi- bermanfaat bagi jadi teman-teman ada sesuatu di inilah, Kepri. yang nggak pesan khusus untuk debt collector dulu. Nah, Singkat aja Bang kan. Jadi pesan khusus untuk saudara kolektor di Kepri khususnya di Indonesia umumnya, jangan sekali-sekali mengganggu klien tanpa membawa surat eksekusi Oke. dari pengadilan setempat. Apabila nekat saudara, ya siap-siap dihukum 9 tahun 9 tahun ya. penjara, 3 pasal. 3 pasal, berarti Ya. satu pasal 3 tahun. Satu pasal ya 3 tahun. ya tergantung pasalnya. Ya kan 9 tahun. Ya. Satu pasal 3 tahun. 3 pasal berarti 9 tahun dong. Ya. Itu aja pesannya, nggak ada yang pesan yang lain? Itu aja pesan saya bagi saudara-saudara kolektor. Ayo. Oke. Terima kasih Bang Aston. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.